وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kumpul lagi, bertemu secara online maupun offline. Kita berganti kitab, yaitu dengan judul kitab Matan Abu Syuja, yaitu ringkasan fikih Islam menurut madhab Syafi'i. Jadi ada ulama yang bernama Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Beliau menyusun ringkasan dari fikih Syafi'iyah. Jadi kita orang Indonesia yang katanya bermadhab Syafi'i harus membaca kitab ini, karena ini ringkasan dari fikih Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab Al-Um, ya, besar, banyak jilidnya. Maka Al-Qadhi Abu Syuja ini meringkasnya. Nah, yang kita lihat ini adalah ringkasannya. Nah, siapa itu Al-Qadhi Abu Syuja? Namanya adalah Tajuddin Abdul Wahab bin Ali As-Subki. Berkata dalam Tabaqat As-Safiyah Al-Kubra, beliau adalah penyusun kitab Al-Ghayah fil Ikhtisar, dan saya mengetahui beliau melalui syarah Al-Iqna yang disusun oleh Al-Qadhi Al-Mawardi. Nah, Yaqut berkata dalam Al-Buldan ketika menyebut daerah Ibadan, kepadanya dinisbatkan Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Hasan bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Ibadani. Dia ada Ibadan, daerah nama Ibadan, beliau Al-Ibadani, orang situ. Kemudian As-Salafi meriwayatkan darinya, yang berkata beliau termasuk anak-anak zaman. Dia belajar dari Basra lebih dari 40 tahun mengenai madhab Syafi'i. Jadi beliau sudah terkenal ya sebagai ulama dengan kepakarannya di bidang fikih Syafi'iyah. Kemudian Tajuddin melanjutkan kata-katanya, disampaikan kepada beliau pada tahun 500 Hijriah dan ia hidup dan ia masih hidup setelahnya, dan aku tidak mengetahui lagi setelah itu. Aku bertanya tentang kelahirannya, maka ia menjawab pada tahun 434 Hijrah di Basrah, sedangkan ayahnya berasal dari Asbahan. Ya, ini sekilas ya, ringkas saja siapa itu Al-Qadhi Abu Syuja. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi wa ali tahirina wa sahabatihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Sayyidina, pemimpin kita, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad SAW, wa alihi, dan keluarganya at-tahirin, yang suci, wa sahabatihi ajma'in, dan para sahabatnya semuanya. Jadi dalam fikih Syafi'iyah jelas dikatakan bahwasanya ya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga juga tercurah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Jadi ini pembukaan ya, istilahnya mematahkan argumen orang Syiah bahwasanya mayoritas sahabat Nabi SAW murtad ya. Itu Syiah itu keyakinan nggak jelas itu. Nah, kemudian qala Al-Qadhi Abu Syuja, berkata Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad ibni Hasan ibni Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja namanya Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, sa'alani ba'dal astiqai hafidhahumullah ta'ala, bertanya kepadaku sejumlah temanku,
Semoga Allah melindungi mereka. Jadi pada waktu itu mereka masih hidup ya. Nah, tentu yang tanya sekarang juga udah mati. Tapi karena ini tertulis jadi ini nggak digantikan ya. Artinya kalau sekarang mereka udah mati ya rahimahullah ta'ala. An a'mala muhtasiron fil fiqh, agar aku menyusun ringkasan dalam fikih ala madhab, atas madhab, fikih madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah, yaitu ringkasan fikih madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaihi wa ridwanuhu dan semoga beliau mendapatkan rahmat Allah dan keridhaannya fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi yaqrabu alal muta'allim darsahu wa yashulu alal mubtadi hafduhu. Yang mana ringkasan itu mudah dipelajari dan singkat untuk mendekatkan orang-orang yang mempelajarinya. Dia mau orangnya itu enggak kabur lihat buku tebel itu, tapi ini tipis gitu. Ini tipis toh, berapa halaman? Nah, enggak kelihatan ini 83. Cuman memang di dalam beberapa pesantren ya, ini enggak cuman dipelajari tapi dihafal itu. Batas halu alal mubtadi hafduhu, dan memudahkan buat pemula untuk menghafalnya. Jadi kitab ini tuh dihafal, lebih menghafalkan Quran ini. Wa anna aksara fihi min taqsimati wa hasril khisal, dan membuat pembagian-pembagian dan membatasi materi-materinya. Wa ajbatuhu fa'ajbatuhu ila dzalika taliban lisawabin raqaban ila Allah ta'ala bitaufiqi lisawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun. Kemudian aku pun menyanggupi permintaan itu, sembari saya juga berharap dapat pahala dan taufik agar sesuai dengan kebenaran, dan dia lagi maha kuasa atas apa yang dikehendaki, serta maha lembut, maha teliti terhadap hamba-hambanya. Ya ikhwani fillah Allah wa yakum, kita baca pendahuluan ini agar kita paham ya bagaimana kemudian kitab ini dimaksudkan, yaitu ringkasan dari fikih Imam Syafi'i. Apalagi kalau kita hidup di Indonesia, kita madhabnya adalah Syafi'iyah, jadi kita baca ini tuh udah pas. Kita masuk di bab pertama, yaitu kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Kemudian di sini adalah anwaul mayah, macam-macam air, jamak dari muyah atau mayah. Al-muyah allati yajuzu biha at-tadhir sab'u muyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis, 7 macam. Ma'us syams, air dari langit, ya maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahar, air laut. Wa ma'un nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'r, sumur. Wa ma'ul ain, mata air, umbul. Wa ma'us salju. Nah, jadi orang-orang mana itu? Orang-orang yang saya lihat itu orang-orang Mongol. Mereka kan kerjaannya kan mengembalakan kambing, pindah-pindah gitu. Dan nanti gede. Jadi kalau ada sumber makanan buat binatangnya, mereka berhenti di situ. Nah, mereka nggak bawa air gitu. Jadi kalau ada salju ya airnya itu diambil kemudian dipanasi. Terus jadi air ya itu diminum sama mereka. Wa ma'ul barat, dan air embun. Jadi air embun itu yang ada di pohon-pohon, yang ada di talas itu diteteskan, ditapung gitu.
Ada ini daerah-daerah tertentu yang nggak ada hujan, nggak ada apa, jadi kalau pagi itu dia bikin tampungan, nanti airnya itu ngalir situ. Ya sedikit banget pasti. Ya, jadi air itu ada 7 ya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Kemudian aksamul, tadi macam-macamnya anwa. Kemudian aksamul muyah, pembagian dari air itu summal muyah, kemudian air ala arbaatin aksamin, dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama tohirun ghairu makruhin, suci dan tidak makruh, bahasanya tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Artinya dia nggak ada perubahan apapun dari sananya gitu. Ya mata air, air sumur itu air mutlak namanya. Jadi nggak ada perubahan ini. Jadi dia suci. Kemudian watohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Kemudian makruhun, tapi makruh. Bahwa alma al-musyammas, yaitu air yang terjemur matahari. Jadi kalau yang di atas ini nggak ada perubahan sama sekali dari sumbernya, mata air lah gitu, itu yang di sumur. Kalau ini yang dari atas ini, tapi kemudian kena matahari. Nah, sebenarnya makruh, tapi di sini dikatakan mutahhir, suci, gitu. Bisa mensucikan, tohir suci, mutahhir bisa mensucikan. Jadi nggak apa-apa juga itu. Contohnya misal kamu punya penampungan air di atas rumah atau di halaman, itu kan kayak di Sumatera itu dia bikin tampungannya itu kayak bikin kolam ikan gitu kan. Nah airnya dari air sungai pindah ke situ. Nah itu kena matahari tuh kalau siang tuh airnya panas atau hangat gitu. Nah itu termasuk air musammas gitu. Air musammas tapi di sini masih suci dan mensucikan ya, artinya bisa gunakan untuk wudhu, bisa gunakan untuk mandi gitu. Kemudian yang ketiga, watohir ghairu mutahhir, suci tapi nggak bisa buat mensucikan. Airnya suci, gitu, tapi nggak mensucikan, jadi nggak bisa digunakan buat wudhu. Gitu. Wahuwa al-ma'u al-musta'mal, itu air yang sudah dipakai orang. Jadi mandi ini ditampung. Nah, tampungannya terus air itu masih bersih berarti, tapi ya itu tadi nggak bisa dipakai buat mensucikan. Wal mutaghayyir bima khala tohu minat tohirat, dan sudah berubah dari kemutlakannya karena sesuatu yang suci. Jadi badan kita kan suci itu mandi, artinya kita ngomongkan badan yang nggak ada najisnya ya, nggak sedang haid, nggak sedang junub ya. Jadi badan kita suci, cuman kita belum mandi, gitu. Mandilah gitu. Nah, sisa air mandi kita itu disebut sebagai air mustakmal gitu. Nah, itu nggak bisa buat mensucikan, nggak bisa buat mensucikan. Nah, sehingga ya itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Namanya air mustakmal. Yang pertama air mutlak, kena matahari namanya air musammas, ya, dipakai orang namanya mustakmal. Kemudian yang keempat, wa ma najasa wa huwa alladhi halat fihi najasatin wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara, yaitu air wa ma'un najasa, yang najis. Wa ma'un najisin. Wa huwa, dan dia adalah air najis itu apa? Alladhi halat fihi najasah, yang dia kemasukan najis. Wa huwa dunal kullataini, kemasukan najis dan dia tidak lebih dari 2 kullah. Kemudian au kana kullataini, atau dia 2 kullah, fataghayyar,
tapi dia pas kemasukan najis itu berubah. Gitu. Kurang dari 2 kulah kecemplungan najis, itu jadi najis semua. Misal kamu punya ember nih, masuk situ air kencingmu atau air kencing anakmu gitu kan, masuk situ. Nah, kurang dari 2 kulah, nah, maka itu najis walaupun airnya enggak berubah. Atau lebih dari 2 kulah, misal kamu punya bak mandi gitu kan. Lebih dari 2 kulah kan gitu kan, atau gede gitu kan. Nah, tapi kemudian kecemplungan tikus, tikusnya mati. Bau semua satu bak itu, maka itu najis semua, harus dibuang. Nah, kulah itu apa? Ini salah. Bukan kultani, wal kullatani. Dan 2 kulah itu adalah khamsumi'ah ritlin. Itu adalah 500. Di sini dikatakan ritlin Baghdadi, yaitu kati itu apa ya? Jadi satuan di sana dulu volumetrik itu ritlun Baghdadi di Baghdad. Takriban fil asoh, yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, kita baca nih 4 nih, catatan 4-nya. 2 kulah artinya 2 tong besar. Dikatakan ya kulah karena orang dewasa dapat mengangkatnya jika dipenuhi air. Beratnya menurut para ahli fikih madzhab Syafi'i adalah 500 rital Baghdadi. Ini seperti tertulis di kitab ini ya. Ukuran airnya jika di suatu kolam berbentuk persegi 4, maka panjang lebarnya adalah 1/4 hasta. 1 hasta panjangnya dari ujung jari tengah sampai siku. Ini 1 hasta itu segini nih. Nah, menurut peneliti volumenya sekitar, bahasannya volume tapi di sini sentimeter, salah ya. Nggak pas ya. Volumenya sekitar 46,2 liter gitu. Bukan sentimeter. Ya, gampangnya ya toh, 2 kulah itu, 1 kulah itu ya kayak air di tong besar itu loh. Nah, tong besar itu kan 120 liter kalau ya, kira-kira kalau 2 itu gitu kan. Terus ada najis nih, misal ya ada kotoran manusia gitu, ngampul itu kita bisa ambil, kita buang, airnya nggak bau, maka itu masih suci. Tapi kok bau, berarti semuanya harus dibuang. Itu ya, cara memahaminya kayak gitu. Pokoknya kalau 2 kulah, nah itu kurang dari 2 kulah kecemplungan najis, maka najis semua walaupun nggak bau. Atau lebih dari 2 kulah kecemplungan najis, kemudian nggak bau, nggak ada perubahan, maka itu nggak najis. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih, Angga jawab nggak? Kolam renang tuh gede tuh, nah, kita nggak tahu tuh ada yang kencing gitu kan, nah, najis ya kira-kira? Kok bisa? Hah? Kembali ke sini ini loh, ke poin yang ke-4 ini loh. Dia kan berarti lebih dari 2 kulah tuh kan. Terus? Kenapa? Bekas dipakai. Kalau bekas dipakai kita lihat lagi tadi. Al-Mustakmal nih. Kan bahasanya najis apa enggak ya? Jadi bukan soal mensucikan apa enggak ya. Jadi bahasa itu air itu najis apa enggak. Kalau enggak mensucikan lah mungkin iya gitu kan. Artinya kita tetap harus mandi lagi biar kitanya suci. Kalau kita ngomongan suci loh ya. Tapi kita kalau ngomongan najis apa enggak. Nah, kita ngomongin poin 4 ini. Ya bener lah, artinya jawabanmu tadi bener kalau konteksnya adalah maksudnya air yang bekas dipakai, oke lah, bisa. Artinya berarti kita kalau udah nyemplung di sana gitu kan, kita itu ya air itu tidak mensucikan kita gitu. Jadi harusnya mandi di apa namanya, di pemandiannya, di tempat bilasnya lah. Tapi kalau ngomongnya suci, najis apa enggak itu loh airnya? Apa? Ini loh dilihat nih. Bahwasanya dia lebih dari 2 kulah gitu kan. Aukana kulata ini fatagoyar itu. Berubah enggak? Nah, itu kencingnya orang berubah enggak itu? Kalau 1 mungkin enggak.
Yung kita ngelihat ini aja lah, penampakan kolam renangnya ini. Artinya kalau kencing anggaplah misal kuning atau oranye warnanya misal gitu, coklat itu. Airnya berubah kayak gitu enggak? Mosok kolam renang loh. Enggak kan? Bau kencing enggak kolam renangnya? Kita ngomongin kolam renang sing ngalir loh ya. Kayak neng Janti gitu. Enggak kan? Ya, artinya kolam renang itu berarti walaupun dikencingi orang, itu berarti enggak najis gitu. Cuman memang benar kamu tadi, dia tidak mensucikan, artinya nggak bisa kamu wudhu pakai air kolam renang gitu. Karena dia udah dipakai orang. Gitu ya, cara menerapkan fikih itu kayak gitu. Jadi kamu selain moco itu, kira-kira dalam kasus kehidupan kamu tuh apa gitu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dikirim kolom chat ya, sambil kita lanjutkan nih, sampai nanti 5:30. Ya, sampai nopo dulu. Kita masuk di poin selanjutnya, tadhiru juludul maitah. Mensucikan julud itu sama dari jalada, kulit. Al-maitah itu bangkai. Ini kalau binatang ya, manusia yang mayit. Fasal itu pasal atau poin. Wa juludul maitah, dan kulit dari bangkai, tadhuru bidibaghi, menjadi suci dengan disamak. Jadi disamak itu kulit itu kamu ambil, terus kamu jemur, terus sisa dagingnya kamu buang, terus ada beberapa ramuan itu atau bahan kimia, bisa dari tanaman juga sih, dimasukkan, dicelup, jemur lagi sampai benar-benar si kulit itu tidak berbau busuk, kemudian bentuknya jadi kayak kain gitu. Illa jaldal kalab. Jadi kulit itu bisa dipakai dan menjadi suci kalau disamak, kecuali jaldal kalab, kulit anjing. Kulit anjing kalau disamak nggak boleh. Berarti kamu kalau pakai tas dari kulit anjing nggak boleh. Wal khinjir, dan kulit babi. Babi itu kan diternak banyak banget. Bahkan kemarin saya lihat berita orang Cina, di Cina sana tuh bikin peternakan babi itu vertikal itu. Entah 10 sampai 15 lantai kayak hotel itu. Sampai dikenal dengan hotel babi. Situ tuh bisa dipelihara, diternak 650.000 ekor babi gitu. Banyak banget ini. Nah, artinya ada potensi ya, kalau kita ngomongkan Cina ya, ada potensi itu dagingnya dimakan. Nah, si kulitnya itu kebetulan kalau kulit babi itu kalau dipanggang, dibakar itu, babi guling itu loh. Kulitnya itu bisa dimakan itu. Bahasa orang-orang kafir itu kriuk kulit babi gitu. Sehingga jarang kita dapati kulit babi itu jadi sepatu, tas dan seterusnya. Jarang, walaupun ada. Karena kulitnya dimakan ya. Beda kayak kulit sapi, kayak kulit kambing yang banyak bulunya. Nah, maka sebagian pemotong sapi kambing itu malas untuk membersihkannya, maka lebih senang untuk dijual jadi kulit untuk dijadikan bahan tas dan seterusnya. Nah, babi itu kan cenderung mulus ya, ya ada bulunya itu babi, cuman cenderung tipis bulunya. Nah, begitu dijadikan babi guling, nah itu kulitnya itu ya kemakan itu, kriuk kulit babi gitu. Nah, artinya kita tetap harus waspada gitu loh. Nah, di sini dikatakan bahwasanya semua kulit bangkai itu bisa menjadi suci kalau disamak. Jadi kamu kalau nemu bangkai kambing atau mungkin tetanggamu sapinya mati, itu kulitnya bisa mbak ambil. Dagingnya jadi daging bangkai ya, kita nggak boleh makan, tapi kulitnya bisa diambil, diproses itu, dijemur gitu. Ya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu tuh ke daerah Metesi sana itu, di Pegitan itu, situ ada sungai ngalir bersih gitu. Batu-batunya besar itu. Nah, di atas batu itu ada kulit-kulit yang dijemur. Entah udah berapa minggu atau berapa bulan, pokoknya kayak udah lama itu. Ya. Jadi kulit anjing, kulit babi itu mbok disamak pun juga nggak akan menjadikan dia menjadi suci ya. Wama tawalla min huma au min ahadihima. Dan binatang yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Artinya kalau anaknya babi, anaknya anjing,
Kadang anjing itu kawin sama, anggaplah misal serigala, gitu kan. Serigala itu kan oleh sebagian ulama fikih itu kan diperdebatkan tentang kenajisannya. Ya, mungkin tuh serigala kawin sama anjing, nah, lahirlah dari anjing itu anaknya gitu. Berarti perkawinan serigala sama anjing toh. Nah, itu kulitnya najis ya. Jadi disamak, disamak seperti apapun kulit anjing sama kulit babi tetap najis gitu. Ingat-ingat ya. Jadi pasal yang pertama sangga tadhir, cara menyucikan kulit yang pertama itu kulit bangkai itu bisa suci kalau disamak. Ya. Ini Mas Angga yang suka berburu di hutan gitu kan. Di misalnya di hutan tiba-tiba nemu bangkai rusak, berarti kulitnya bisa diambil, dagingnya harus dibuang karena itu udah bangkai gitu kan. Kulitnya bisa diambil kemudian disamak. Gitu. Illa jaldal kalab, kecuali kulit anjing, kulit babi, gitu kan. Maka nggak bisa disucikan dengan cara disamak. Jadi semuanya najis. Makanya kalau ada orang ngomong hukum makan anjing gitu kan, ya aku nek kon ngukumi makan anjing haram pora, ya delok ning Al-Qur'an ra enek sing ngaramke, ngawur ya, itu orang ngawur. Kalau ada ustadz kayak gitu tinggalin gitu. Karena kalau dia sudah berani ngawur di poin itu, dia kemungkinan besar nggak akan hati-hati di poin lain. Jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, cara menjaga supaya saya nggak terkontaminasi orang aneh-aneh gitu. Itu saya tuh dari dulu itu kalau kalau ngaji ketemu ustadz-ustadz yang aneh itu saya tinggalin. Saya nggak berani berspekulasi gitu karena khawatir dia itu nggak hati-hati di hal-hal yang lain. Jadi jangan kemaki dengan mengatakan ambil baiknya tinggalkan buruknya. Kamu nggak punya filter kok. Gitu. Dia ngomong salah kamu nggak akan tahu. Kecuali kamu ini seorang penuntut ilmu yang udah lama, ilmu udah banyak, ya kamu bisa dengerin siapapun sehingga kamu tahu ini orang ngomong salah kamu bener. Tapi kalau nggak punya ilmunya, kamu pasti akan ngikut aja terus. Ya. Jadi bukan berarti omongannya salah semua ya. Dia kemungkinan akan nggak hati-hati di poin-poin lain. Gitu. Dan apapun yang lahir dari si anjing dan babi itu. Ya, jadi anjing itu bisa kawin sama serigala. Gitu. Maka anak dari serigala sama anjing itu ya, nggak boleh gitu, kulitnya. Kemudian wa'admul mait, dan tulang dari bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun, najis, illa al-adami, kecuali tulang dan rambut dari al-adami, anak Adam, manusia. Jadi bangkai seluruhnya, semua bangkai, ya toh, kita ngomongkan yang hewan ya, dagingnya najis, tulangnya najis, ya toh, kecuali kulitnya. Termasuk rambutnya najis juga. Kita ngomongkan bangkai sekali lagi. Kecuali kulitnya. Gimana caranya biar nggak najis? Disamak. Nah, dikecualikan adalah kulit dari anjing dan babi. Termasuk tulang dan rambutnya nggak boleh. Ya. Bulu babi itu diambil, terus didadekke kuas. Kuas kecil itu. Kuas kecil buat apa? Buat ngoles itu loh. Roti itu loh. Ya. Buat ngoles roti, ada yang kemudian buat ngoles apa? Buat kosmetik itu loh. Itu katanya bulu babi itu halus dan kuat. Ya. Makanya hati-hati kalau beli kuas-kuas gitu ya. Khususnya di tempat-tempat toko-toko yang barangnya ngimpor. Nah, jadi kalau mau beli kuas buat pipi itu mendingan dari kuas lokal itu, kuas yang dibuat di Indonesia itu. Insya Allah aman itu, karena di Indonesia peternakan babi ya ada tapi nggak semasif peternakan sapi atau peternakan kambing. Gimana nyari kuas lokal ya? Di toko bangunan banyak. Jadi beli kuasnya di toko bangunan terus buat kosmetik kan. Ya. Nah, ya, jadi ini fikih Syafi'iyah menarik. Kemudian istiqmalul awani, penggunaan bejana. Pasal wala yajuzu istiqmalul awani adzhab wal fiddah, enggak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu istiqmalu ghairuhuma minal awani, dan boleh pakai selain emas dan perak. Jadi hukum asalnya nggak boleh menggunakan apapun, gelas, piring, sendok, garpu dari emas dan perak. Buat kamu kaya kayak gimana tetap nggak boleh. Ini bukan soal kamu mampu beli atau enggak ya, tapi soal boleh dan nggak boleh. Kemudian pasal as-siwaku, walaupun sebenarnya di sini dikecualikan buat perempuan sebenarnya. Semua perempuan itu boleh.
di beberapa kitab fikih. Tapi kan kita ngomongkan fikih Syafi'iyah menggunakan kitab Matan Abu Suja ya. Jadi kita nggak usah bayangin kitab lain. Itu cara belajar tuh. Jadi, oh ini madhab ini boleh nggak? Pusing kamu nanti. Ini dulu. Kita baca apa yang ada, kita pahami, kita pegang. Jadi nanti kamu kalau diskusi sama temanmu, sama keluargamu soal madhab fikih Syafi'iyah, terus kamu pakai ini, ya enak, kamu tunjukin ini loh di sini, nggak boleh gitu kan. Udah gitu aja. Nah soal kemudian dia, wah aku udah keyakinan boleh kok pakai dalil ini, kitab ini ya silakan gitu kan. Paling nggak tuh yang kita sampaikan karena kita sudah mempelajari gitu loh, bukan semata-mata karena apa namanya kita condong ke fikih atau madhab ini atau enggak condong ke madhab itu, enggak cuma gitu, tapi benar-benar kita tuh apa namanya mempelajari. Kalau di pesantren menghafal ya. Jadi silakan kalau mau dihafal. Kemudian kita masuk di poin atau bab as-siwak, gosok gigi. Pasalnya atau poinnya atau materinya atau ringkasannya, wasiwaku mustahabun. Nah, gosok gigi itu mustahab, disenangi, dianjurkan. Fi kulli halin, di setiap saat. Gosok gigi setiap saat. Ya, jangan sampai kita malas mukanya ganteng tuh, tapi kalau mau buka mulut, bunyi karu-karuan mulutnya. Jangan sampai kayak gitu ya. Apalagi serang ganteng, apa kecing gitu. Saya itu pernah apa namanya makan di satu tempat gitu, parkir motor, begitu mau pulang itu, ya biasa saya tuh suka gojeki atau beramah tamah sama tukang parkir. Apa kabarnya Pak? Itu ya basa-basi aja gitu. Begitu dia buka mulutnya, ya Allah, giginya kuning, baunya nggak karu-karuan. Ya kita takut lah terus kabur gitu. Jadi kita nggak takut sama setan, kita nggak takut sama hantu ya, kita takutnya malah sama manusia ya nggak gosok gigi. Karena mulut itu kalau bau banget itu kadang tuh lawan bicara itu kadang loh ya, saking baunya itu bisa buat lawan bicara tuh mau muntah. Apalagi sampai apa giginya penuh dengan jigong, nah itu maka orang Islam tuh jangan kayak gitu loh. Sering-sering nyium bau badan sendiri, kalau bau ya copot bajunya. Jangan merasa orang lain baik-baik aja gitu. Nah, nanti mungkin ada di bab tentang sholat, nggak boleh pakai baju yang bau, nggak boleh mulut yang habis makan bawang gitu. Ya. Maka kita diperintahkan atau disenangi atau dianjurkan untuk sikat gigi setiap saat. Setiap saat. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa. Wa huwa fi salasatin mawadi'in asyaddu istihbaban. Di mana ya bersiwak pada 3 keadaan lebih dianjurkan lagi, yaitu yang pertama inda taghyiril fam, ketika mulut itu bau. Sering-sering dicium bau mulutnya itu, gitu. Kalau kamu udah kamu aja orang lain gimana gitu. Min azmin wa ghairihi gitu. Karena diam yang lama atau karenanya atau yang lainnya. Jadi diam lama, atau kamu tidur, kan tidur diam toh. Kalau tidur itu gosok gigi gitu. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur, wa indal qiyami ila shalah. Jadi ada 3 ya. Pas kamu diem aja lama gitu, misal kamu merenung gitu, atau wiritan gitu. Habis itu gosok gigi. Yang kedua itu bangun tidur, yang ketiga yaitu ketika kamu mau sholat. Sunahnya kayak gitu. Dalilnya apa? Ini ngomongnya ringkasan ya, jangan nanya dalil. Jadi beliau atau Abu Suja ini sudah menyusun berdasarkan fikih Imam Syafi'i yang tentunya di kitab fikih itu ada dalilnya gitu loh ya. Jadi cara memahaminya gitu. Nah, di sini menurut beliau ya, gosok gigi setelah tergelincir matahari itu bagi orang yang puasa itu makruh. Ini menurut Matan Abu Suja sekali lagi. Ini kan catatannya sebagian ulama berpendapat bahwa siwak pada saat puasa tidak makruh sama sekali secara mutlak. Ini kan fikih yang lain nih. Kita ngomongkan Matan Abu Suja ya. Jadi dimakruhkan puasa itu kalau kamu udah di puasa di tengah hari itu berarti tergelincir matahari itu berarti sekitar jam 12 itu. Waktu duhur tuh loh kamu gosok gigi itu dimakruhkan. Jadi kalau mau gosok gigi itu
pas sahur itu. Sahur gosok gigi, dan nanti gosok gigi lagi ya berbuka. Menurut Imam Abu Suja. Al-Qadi Abu Suja. Kemudian bab lain, yaitu bab lanjutnya itu furudul wudu. Fardu-fardunya wudu, artinya kewajiban-kewajiban dalam wudu. Yang pertama, wa furudul wudu situ asyain, yang menjadi kewajiban dalam wudu atau fardunya itu ada 6. Pertama, an-niyah indal ghuslil wajah. An-niyah indal ghuslil wajah. Jadi pas kamu membasuh muka itu kamu sudah berniat untuk wudu. Bukan cuma cuci muka. Kalau niatnya cuci muka, wudumu nggak sah. Niatnya ya wudu pas kamu basuh muka. Di sini nggak disebut ya, niatnya harus dibaca. Apakah Abu Suja kelewat? Enggak. Gitu. Karena beliau meringkas kitab fikih Imam Syafi'i. Artinya kalau di Imam Syafi'i disebutkan, di kitab Al-Um disebutkan bahwasanya niat itu harus dibaca. Di sini mesti ditulis. Ya, di sini enggak. Jadi pas kamu basuh muka itu pertama itu set gitu, dan di situ kamu atau niat memang wudu, aku main wudu gitu loh, kamu wudu gitu. Kemudian ghuslul wajah gitu. Jadi niatnya pas basuh muka, kemudian basuh muka. Wa ghuslul yadaini, mencuci 2 tangan, ilal marofik, sampai 2 siku. Siku harus kena. Artinya kalau sikunya ini kadang tuh ada orang sikunya ujung sikunya masih kering, ini wudunya nggak sah. Ya. Wa mashu ba'dur ra's. Jadi di sini digunakan bahasa ghusl. Ghusl itu berarti airnya itu ada, ya toh. Yuk ya, itu airnya itu kamu kenakan itu ke anggota badanmu. Tapi kalau bahasanya adalah mas, ya, membasuh, ini airnya kamu kena di tangan, terus airnya kamu buang gitu. Nah, tanganmu basah toh, basuh. Bukan air di tangan kok yuk ke kepala gitu. Ya. Jadi kita harus paham bedanya ghusl sama mas gitu. Ba'dur ra's gitu. Sehingga kamu lihat sebagian orang tuh wudunya ujungnya tok gitu. Karena di sini dikatakan ba'dur ra's gitu, mengusap sebagian kepala. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang ngusap gitu, secara fikih Syafi'iyah menggunakan matan dari Abu Suja, wudunya udah sah. Walaupun nanti yang utama itu tangan udah basah gitu kan, itu dari ujung kepala tarik ke belakang, tarik lagi ke depan, terus di jempol ini buat bersihin telinga. Ya. Setelah itu kemudian wa ghusl, ghusl lagi berarti airnya harus kena toh. Nah, ar-rijla ini 2 kaki, ilal ka'bah ini batasnya mata kaki. Jadi kalau mata kaki ya bahasa Jawa nih, polok ya. Nah, kalau poloknya itu garing, ya, kering, maka wudunya nggak sah. Nah, kemudian termasuk rukunnya adalah wat tartib, urut, nggak boleh dinjajah. Aku sikil sih, lagi baru tangan, baru rai, baru sirah, nggak bisa, harus urut. Ala mazakarnahu, atas apa yang kami sebutkan di atas tadi, harus urut. Ya, jadi kalau ada yang wudhu gitu, jangan diomong ke salah. Walaupun mungkin nggak utama, tapi ya ini kalau kita nggak pakai kitab ini boleh gitu, ba'dur ra's gitu ya. Cuma nanti kalau kita baca kitab-kitab lain kemudian oh ini lebih sempurna gitu, ya kita tuh berusaha untuk mengejar kesempurnaan. Kemudian sunanul wudu, sunah-sunahnya wudu, wa sunanuhu asroh asya, ada 10 macam, yaitu yang pertama tasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan basmalah. Basmalahnya ya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Bukan semelah. Semelah salah ya. Nah, mbahku raiso coba diajari, ngelama-lama nggak bisa. Jadi saya dulu tuh mikir saya kalau mbah tua itu kalau baca Quran atau ngimamin itu makhrajul hurufnya rusak itu. Alhamdulillahirabbil ngalamin, mikir saya gitu loh, di masjid atau di PES itu yang imam ini tua banget, makhrajul hurufnya luar biasa bagus, bahkan saya yang muda aja mungkin kalah gitu. Ya, artinya sebenarnya orang tua tuh bisa gitu loh. Jadi jangan kemudian mengatakan nggak bisa. Kalau udah ngomong nggak bisa itu seolah-olah ngepal gitu, ngepal untuk males gitu, males belajar. Jadi yang pertama ya tasmiyah, bismillah. Jadi sebelum mulai wudhu, sunahnya bismillah. Artinya apa? Nek lali bismillah, wudhunya sah apa enggak? Sah apa enggak? Lali.
Ya kamu misal karena wis koma terus kamu langsung ke masjid buru-buru terus kamu langsung wudhu gitu. Sah. Karena kan kita ngomongkan wajibnya. Wajibnya di atas tadi ada 6 itu loh. Ini niat pas basuh muka, kemudian basuh muka, ya kalau basuh, mencuci, benar membasuh pakai terjemahnya membasuh. Muka, basuh tangan sampai siku, kemudian basuh kepala, sebagian kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, tertib gitu. Wajibnya ini. Nah, lali bismillah, bismillah masuk dalam sunnahnya. Artinya apa? Kalau lali, lupa, gitu kan, maka wudunya tetap sah. Gitu. Kemudian wa ghuslul kaffaini gitu. Dan mencuci kedua telapak tangan. Kamu lali nyuci telapak tangan, langsung kamu ambil air, kamu apa namanya? Kamu basuh mukamu gitu kan. Itu wudunya tetap sah. Gitu. Qoblal idkhalihima al-ina itu sebelum atau memasukkannya ke dalam bejana. Jadi dalaman dulu tuh wudu itu airnya itu nggak kayak kita ngalir gitu. Jadi wudu itu ada gentong atau ada ember gitu kan. Nah itu ngambil dari situ. Nah, jadi sebelum tangan dimasukkan ke situ disunahkan untuk dicuci. Dan sekarang pakai keran ya sebelum kamu nampung tangan air itu pakai tangan buat kumur buat macam-macam ya itu kamu cuci dulu. Ya itu bagus-bagus saja gitu artinya untuk menjaga kebersihan kita, kebersihan agar enggak apa tangan kita kan nggak tahu tadi habis megang apa gitu. Makanya sunah bangun tidur itu kan kita cuci tangan, jangan langsung megang gelas atau apa minum, cuci tangan dulu. Walaupun minumnya pakai gelas loh ya, bukan pakai tangan, cuci tangan dulu. Kita nggak tahu tangan kita tadi malam itu kemana kita nggak tahu. Kemudian wal mutmadotin kumur-kumur ya, wal istinsyak menghirup air ke hidung itu termasuk sunnah. Wa mashu jami'i ra's dan membasuh semua kepala. Tadi kan kalau yang wajibnya tuh bagian sedikit aja itu udah sah menurut Matan Abu Suja, maka membasuh semuanya itu disunahkan. Jadi beliau nggak memahami kalau itu tok gitu loh. Artinya beliau juga tahu kalau semuanya itu baik. Maka tentu kita sebagai orang beriman harus mengejar keutamaan-keutamaan ini gitu. Wa mashul udunaini dohirihima wa batinihima. Jadi habis dipasuk kepalanya, tarik ke depan, ini ditarik di telinga. Bimain jadidin itu dengan air yang baru. Jadi kalau menurut ini gitu kan, itu membasuh kepala semuanya, terus habis itu ambil air lagi dibuang, baru telinga tok. Jadi nggak nyambung gitu. Nggak nyambung menurut ini. Jadi kamu juga jangan nyalahkan kalau ada orang yang kayak gitu gitu loh. Masuk kepala, wes, atau airnya dibuang tadi masuk kepala, apa ngusap kepala terus habis itu dia ambil air lagi terus buang lagi terus ke telinga. Orang ngono sing bener ki langsung nyambung gitu. Enggak gitu. Itu namanya fikih itu kayak gitu. Jadi ada dalil kemudian ulama itu memahaminya begini, satunya begitu gitu. Ya itu nggak bisa disalahkan dua-duanya gitu. Itu namanya khilafiyah yang boleh itu kayak gitu. Khilafiyah karena berdasarkan dalil kemudian angle pemahamannya beda. Kemudian wa takhlilil lihyah al-kasah gitu. Jadi kalau orangnya brewokan gitu kan, maka dia menyela-nyela gitu kan. Jenggotnya dengan air. Tadi habis cuci muka tadi celah-celah. Kemudian wa tahlili asobi wa tahlilu asobi ulyadaini wa rijlaini. Kemudian ya menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Jadi apa namanya? Cuci tangan tau tadi, ya, jadi sela-sela itu sunnah. Kalau enggak ya berarti wudunya tetap sah. Wa taqdimul yumna 'alal yasar, mendahulukan kanan atas kiri. Ini beliau berpendapat itu termasuk sunnah. Artinya kalau kebalik kiri dengan kiri dulu baru kanan gitu kan. Itu wudunya tetap sah. Cuman kalau orangnya menyengaja kiri terus dan mengakhirkan kanan berarti ini bertentangan dengan sunnah, maka dia dapat dosa dari sisi itu. Nah, wudunya tetap sah. Ya, sekali lagi kita ngomongkan sunnah ya. Sunnah di sini artinya kalau dikerjakan ya mendapat pahala, kalau ditinggalkan dia nggak dosa. Tapi menyengaja meninggalkan sunnah itu dosa sendiri itu. Kemudian wa toharoh salasan, mengulangi 3 kali. Salasan 3 kali. Wal mawalah dan muwalah tidak dipisah dengan kegiatan lain. Artinya itu saling bersambung gitu.
sesuai dengan urutannya. Jadi kalau cuci tangan ya pasti sebelum basuh muka. Jangan kemudian basuh muka baru cuci tangan. Ini kan kebalik gitu kan. Nah, sebelum cuci tangan, bismillah. Jangan kemudian udah sampai tengah, udah sampai kepala baru bismillah. Maka sunnahnya ini ada mualah. Jadi tidak dipisah-pisah dengan kegiatan lain. Ada berkesinambungan bahasanya. Silakan jika ada pertanyaan. Kita satu bab lagi ya. Al-istinja, cebok. Pasalnya apa atau poinnya apa? Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Orang yang sudah baul, habis kencing dan ghaid, buang air besar, BAB atau wajib istinja. Jadi orang Islam itu wajib cebok. Enggak boleh enggak gitu. Jadi kalau kamu lihat video orang-orang kafir, orang Cina itu mau beol gitu, dia cuma nyari pojokan terus copot katok, brum gitu, terus kabur gitu. Nah, ini sekali lagi itu budaya orang kafir, nggak usah ikut-ikut gitu kan. Ya. Saya itu pernah di Jepang 20 hari itu kalau ke toilet pria itu mau pakai urinoir yang kencing berdiri itu atau ke WC-nya, nggak ada air gitu. Kalau di WC itu ada tisu, kalau pas kencing yang berdiri itu udah nggak ada air, nggak ada tisu. Jadi kalau kita pencet buat nyentor ke flash itu dia pakai otomatis, itu pakai sinyal itu. Jadi hanya bisa keluar airnya kalau kita udah pergi gitu. Berarti kita nggak bisa cebok itu. Ya, makanya nggak usah pengen ke negara-negara kayak gitulah. Pusing nyari air buat bersuci. Padahal apa? Dalam Islam bersuci itu wajib. Wal afdalu antas taji bil ahjar gitu. Lebih utama beristinja dengan batu. Summa yatba'uha bil ma, kemudian diiringi dengan air. Jadi karena mungkin ya, wallahu alam ya, konteksnya beliau ini hidup di negara yang susah air di Arab sana, maka biar irit air pertamanya pakai batu. Iya. Bentar lagi. Kenapa? Main di atas. Ya, cuman terakhirnya tetap dibersihkan pakai air. Ya kalau konteksnya negara kafir tadi itu pimpinan saya yang udah lama di sana, kata dia tuh tisunya kan tisu kering tuh. Nah sebagusnya tuh kamu waktu mau sebelum kencing mas ambil tisu kering tuh dikasih basah dulu air baru kemudian gunakan untuk bersuci gitu. Jadi kita ya baru tahu gitu. Wa yajuzu ayyak tasiru alal ma au ala salasatin ahjarin. Boleh hanya menggunakan air tok. Nah, apalagi airnya cukup banyak cukup gitu. Atau juga boleh cuma 3 batu tok. Yang tentunya di sini yanki bihinna al muhalla, yang mana bisa kemudian membersihkan kotoran dengan air tok atau batu tok. Jadi kalau misal Mas Angga lagi berburu di tengah hutan gitu kan, nemunya batu ya silakan. Ada daun ya silakan. Apa? Fosil. Tulang nggak boleh kalau pakai tulang. Nanti ada. Tulang nggak boleh. Fa idza aradal iktisar roh, dan apabila pengen menggunakan salah satunya ala ahadihima fal ma'u afdol, air lebih utama. Jadi menurut Abu Suja, kita kalau bercebok itu pakai batu dulu yang utama. Artinya ya itu kalau konteksnya di luar saya rasa ya, di hutan atau mungkin di mana lah di luar itu. Tapi kalau di kamar mandi terus tetap nyiapin batu kata berlebihan, apalagi sekarang. Kemudian wayat tanibu al istiqbalul kiblah, hendaknya dihindari untuk menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Barat ya, jangan BAB menghadap barat. Wa istidbariha, dan nggak boleh membelakanginya. Berarti menghadap timur nggak boleh. Jadi kamu kalau mau bangun rumah atau istilahnya apa ya? Ya bangun rumah lah. Atau nyari kontrakan itu kan, pastikan WC-nya tidak menghadap barat atau tidak menghadap timur. Nah, dalam konteks Indonesia ya. Nanti kamu kalau di tempat lain ya beda lagi. Cuman di sini dikatakan apa? Fis sokhro. Sokhro itu padang pasir.
Jadi artinya apa? Nggak boleh madhep barat dan nggak boleh madhep timur di tempat yang terbuka. Nah, sehingga apa? Sebagian ulama itu berpendapat WC madhep barat atau timur, tapi itu tertutup di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar mandi, ada WC-nya, gitu kan? Itu diperbolehkan. Cuman memang ya lebih baik nyari amannya, ya jangan bikin WC. Kalau memang sanggup ya jangan bikin WC madhep barat atau madhep timur. Tapi kalau misalnya kamu kebelet banget terus numpang tempat temenmu atau tempat saudaramu, kok ya delalah WC-nya madhep barat atau timur, tapi ya di dalam rumah gitu kan, maka ya sudah gitu. Nggak apa-apa, bismillah. Karena di sini dikatakan fis sohro, gitu, di padang yang terbuka. Loh, kok padang terbuka? Zaman dulu tuh orang buang air ya di padang pasir itu, menjauh dari kampung gitu kan, terus nyari padang pasir, kemudian gali pasirnya itu, terus buang air di situ, kemudian diuruki gitu. Zaman dulu tuh nggak ada itu pembuatan WC-WC gitu, nggak ada. Kemudian wayastanibu al-baul wal qaid, dan dihindari dalam buang air dan buang air besar, kecil dan besar, fil ma'i ar-raqid, pada air yang diam. Ya, kencingin kolam itu nggak boleh. Air diam. Walaupun ya dalam konteks kolam renang tadi, misal sampai ada yang kencing di situ, entah siapa. Gitu. Nah, maka kalau selama lebih dari 2 kulah dan tidak ada perubahan, maka airnya apa namanya? Tidak najis. Tidak najis bukan berarti tohir mutohir, bukan berarti suci dan mensucikan ya. Karena dia bisa masuk dalam kategori mustakmal itu. Dan nggak boleh juga apa tahta syajarah, di bawah pohon, al mas al musmirah, yang berbuah, yang ada buahnya. Jadi beliau nambahi ya, nambahi ada buahnya. Jadi nggak cuma di bawah pohon tok secara mutlak semua pohon, tapi yang berbuah, yang ada buahnya. Nah, ada buahnya tapi kemudian nggak dimakan manusia, kayak pohon beringin itu ada buahnya. Ya, masuk toh. Al musmirah ada buahnya. Ada tanaman namanya elo, itu juga tanamannya tumbuh di pinggir sungai, gede, ada buahnya, tapi nggak dimakan manusia, ya itu berarti masuk. Gitu ya, itu terjadi perbedaan fikih dengan cuma menambahi al-musmirah gitu. Karena nanti di kitab-kitab fikih yang lain tuh pokoknya nggak asal pohon nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena pohon pun kalau nggak kemudian ada buahnya, itu kadang dipakai orang berteduh. Gitu. Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya kenapa kita dilarang kencing di bawah pohon. Gitu. Kemudian wafit torik, nggak boleh ngadar di jalanan, gitu kan, kayak sebagian orang itu. Ya, ke Jogja udah ganteng tuh, pakai celana bagus, baju bagus, bawa tas ransel, udah kayak orang kantoran. Gitu. Pengen kencing, nggak mau nyari pom bensin, nggak mau nyari Indomart atau Alfamart, langsung aja minggir pinggir jalan kencing gitu aja. Wih, bentuknya kayak orang sekolah, tapi kelakuannya kayak orang nggak sekolah. Makanya pentingnya belajar fikih dan adab kayak gitu ya. Jadi biar kamu tuh tahu gitu. Apalagi terminal, terminal itu kamu kalau salah-salah ngelihat botol geletak warna kuning, bukan estrajos itu, isinya itu ya kencing, ada kencingnya ya itu, entah sopir, entah kondekturnya, entah kernetnya. Kadang mereka ngencingi ban bisnya, gitu, wah luar biasa. Wah. Ini karena pada nggak belajar gitu loh, jadi nggak punya adab. Wadzil, dan di tempat orang berteduh, ya apa tuh kalau di kita tuh? Halte itu kencingi, kadang malah diisingi sisan gitu. Kemudian wasuk wasuk bu, lubang itu nggak boleh dikencingi, nggak boleh di BAB ini karena ada yang tinggal di situ ya, dari kalangan jin-jin itu. Jadi colek gitu kan, surupan ya repot. Walaya takallam indal baul wal ghaid. Jadi nggak boleh jagongan ngobrol ketika buang air kecil maupun besar, walaupun sebelahmu temenmu. Gitu. Piye, mau piye urusannya sambil kencing, nggak boleh. Sambil BAB di toilet umum gitu kan, nah, ngobrol karena sebelahnya bread itu sambil ngobrol, nggak boleh. Dan seperti ini bukan termasuk dalam adab yang Islami. Kalau ngobrol aja nggak boleh, ya toh, ya berarti baca Quran ya nggak boleh. Kemudian baca Quran tambah lagi nggak boleh. Hafalan, ada yang hafalan. Saking suwe ini malah wiritan itu nggak boleh. Hal-hal kayak gitu tuh harus dipahami. Kemudian wala yastaqbilu syams wal qamar wala yastadbiruha. Dan hendaknya tidak menghadap matahari dan bulan atau membelakangi keduanya. Ya, maksudnya apa?
Maksudnya yaitu kalau bisa ada tutupnya, jadi nggak kelihatan dari atas. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya kalau ada orang naik pohon nggak lihat gitu loh. Kadang ada jamban umum tuh atasnya nggak ditutup, terus ternyata sebelah sana tuh ada pohon besar mangga, ada yang manjat. Wih, mana sih lagi ngising, nah, gitu bahasanya. Nah, hal seperti ini nih harus dihindari ya. Makanya beliau rahimahullah taala menuliskan dalam matan Abu Suja. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Insya Allah besok kita lanjutkan.